Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Pokasi, Podcast Advokasi. Masih bersama saya Fatimah Nur Maisyarah, ditemani dengan narasumber saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Mas, agar di para mahasiswa di luar sana tuh bisa kenal siapa tuh narasumber kita yang luar biasa Masya Allah ini. Baik, terima kasih Mbak Fatim. Perkenalkan, saya Muhammad Khalil, saya mahasiswa PAI semester 4 di UIN Salatiga, yang mana saya saat ini merupakan penerima beasiswa KIP dari UIN Salatiga, Mbak Fatim. Oh iya Mas Khalil, dengar-dengar Mas Khalil ini juga aktif di Ormawa ya Mas? Mungkin bisa dijelaskan mengikuti Ormawa apa saja Mas di sini? Baik, seperti yang Mbak Fatim katakan, saya pada saat ini sedang aktif di beberapa ormawa, salah satunya yaitu SMA FTIK dan juga ada satu di UKM Mbak Fatim, yaitu LDK UIN Salatiga, kayak gitu. Sebelumnya terima kasih Mas Khalil sudah menyempatkan untuk hadir di Pokasi hari ini. Dari advokasi sendiri itu kan beberapa waktu yang lalu sudah menyalurkan serap aspirasi, di mana dari serap aspirasi itu sendiri banyak dari para mahasiswa itu yang bertanya mengenai beasiswa. Apa aja tuh beasiswa yang ada di UIN Salatiga. Lah salah satu dari beberapa beasiswa yang diberikan dari UIN Salatiga sendiri itu kan ada KIP. Iya. Nah mungkin itu dari Mas Khalil sendiri selaku penerima beasiswa KIP bisa diberikan penjelasan terlebih dahulu apa tuh beasiswa KIP itu sendiri? Ya, jadi beasiswa KIP merupakan sebuah transformasi dari yang teman-teman pasti sering dengar dengan kata-kata ini, yaitu bidik misi, kayak gitu Mbak Fatim. Jadi merupakan sebuah transformasi dari bidik misi yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa ataupun siswa yang memang benar-benar memiliki prestasi, akan tapi mengalami sedikit kendala di ekonominya Mbak Fatim. Jadi pemerintah ini mewadahi mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk terus melanjutkan, untuk terus menyalurkan prestasi-prestasinya kayak gitu, untuk tidak berhenti di tengah jalan kayak gitu Mbak Fatim. Itu yang dinamakan beasiswa KIP. Untuk syarat-syarat dalam pengajuan beasiswa KIP itu apa aja Mas Khalil? Mungkin dari mahasiswa tuh ada yang pengen mengajukan apa itu beasiswa KIP tapi kok masih bingung syarat-syaratnya tuh apa aja toh? Mungkin bisa diberikan penjelasan Mas Khalil? Oh ya, untuk syarat-syaratnya sendiri itu yang pertama pastinya memiliki kartu KIP itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaan dari perguruan tinggi yang berada di naungan Kemendikbud dan juga yang berada di naungan Kemenak. Kalau di Kemendikbud, itu mahasiswa itu bisa mendaftar ketika akan masuk ke perguruan tinggi tersebut kayak gitu Mbak Fatim. Akan tapi kalau di perguruan tinggi Islam, terutama di UIN itu nggak bisa. Jadi mereka itu harus masuk terlebih dahulu ke UIN, baru bisa mendaftarkan diri ke beasiswa KIP. Kemudian yang pertama tadi memiliki kartu, yang kedua yaitu telah masuk ke perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga biasanya ada motivation letter. Jadi apa sih yang menyebabkan kamu itu mendaftarkan beasiswa KIP? Nah, kemudian yang ketiga diiringi dengan perintilan-perintilan seperti KK, terus KTP, kemudian pas foto, kemudian foto-foto rumah, pekerjaan ibu sebagai apa, pekerjaan ayah sebagai apa, kemudian anaknya ada berapa kayak gitu. Dan jangan khawatir kalau misal teman-teman ini tidak memiliki KIP, KKS atau KHS dan juga kartu-kartu semacam lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Ini teman-teman itu masih memiliki peluang untuk mendaftarkan KIP, yaitu dengan cara melalui meminta surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau pemerintah setempat kayak gitu Mbak Fatim. Untuk terkait pengajuan UKKIP-nya itu sendiri, alurnya bagaimana dan kapan Thomas waktunya itu? Apakah mungkin nanti di awal semester atau di pertengahan atau waktu maba dan siapa saja yang bisa untuk mengajukan beasiswa KIP tersebut? Oh ya, jadi untuk alurnya sendiri, yang pertama yaitu pasti pemberkasan. Pemberkasan kalau di UIN Salatiga sendiri biasanya itu melalui link yang akan diberikan oleh link yang akan diberikan oleh yang mengelola beasiswa KIP tersebut. Kemudian nanti di situ kita mengisi beberapa berkas-berkas yang memang diperlukan seperti tadi perintilan-perintilan apa sih yang akan dimasukkan ke dalam Google Form tersebut. Kemudian setelah kita lolos ke tahap pemberkasan, masuk ke tahap kedua yaitu wawancara. Yang mana ketika tahap wawancara, berkas-berkas yang telah kita upload, berkas-berkas yang telah kita
siapkan sedari dulu, itu kita bawa, kemudian kita kasihkan ke pewawancaranya pada saat wawancara kayak gitu. Jadi dalam wawancara ini ada beberapa gelombang. Kan pasti yang daftar itu banyak, nggak mungkin satu hari langsung jadi kayak gitu Mbak Fatin. Jadi ada beberapa gelombang yang untuk wawancaranya. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengumuman kelolosan kayak gitu Mbak Fatim. Dan untuk kapan sih waktunya? Itu biasanya itu ketika maba-maba baru masuk, kemudian perjalanan menempuh pembelajarannya itu sekitar setengah dari semesternya kayak gitu. Jadi belum sampai akhir semester itu enggak. Jadi dari awal sampai setengah periode atau biasanya kita sebutnya UTS kayak gitu. Itu biasanya baru dibuka linknya kayak gitu. Untuk terkait siapa saja yang bisa mengajukan itu, apakah semua mahasiswa di UIN Salatiga itu bisa mengajukan, ataukah ada orang-orang tertentu misal hanya khusus maba atau mungkin pertengahan semester baru bisa mengajukan, atau bagaimana Mas Kolil? Oh ya, untuk siapa saja sebenarnya semua mahasiswa UIN Salatiga itu bisa mendaftar. Akan tetapi itu memang benar-benar memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi. Jadi anak PNS itu nggak bisa. Kemudian anak-anak yang memang memiliki orang tuanya itu memiliki kekayaan di atas berapa itu nggak bisa. Jadi memang untuk KIP sendiri ini dikhususkan untuk memang mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, akan tapi dia itu memiliki prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Dan di UIN Salatiga ini untuk pendaftaran beasiswa KIP ini dikhususkan untuk maba saja. Jadi untuk anak-anak yang semester 2, 3, 4 itu nggak bisa. Kayak gitu Mbak Fatin. Baik, untuk nanti kan semisal ini udah keterima ya Mas, tadi semisal udah lulus wawancara, pemberkasan, itu kan otomatis sudah keterima di beasiswanya itulah. Apakah ada konsekuensi atau tuntutan dari kampus tuh harus bagaimana? Apakah mungkin IPK-nya harus bagus terus atau harus aktif di kelas atau bagaimana Mas Kolil? Oke. Jadi setiap kita mendaftarkan sesuatu atau setiap kita ingin mendapatkan sesuatu pasti ada konsekuensi yang harus kita tempuh kayak gitu Mbak. Dalam beasiswa KIP ini ada beberapa konsekuensi yang harus kita terima yang diberikan oleh pembina kita. Yang pertama yaitu kita harus memiliki prestasi di akademik maupun non akademik. Kemudian IPK kita itu harus di atas 3,5. Itu wajib. Kalau misal itu di bawah 3,5 nanti kita akan dipanggil oleh Bapak pembina kita, yang mana nanti akan ditanya-tanya kenapa sih kok bisa di bawah ini. Kemudian kalau itu masih diulangi lagi, maka beasiswanya itu hanya akan tercabut. Kemudian yang ketiga yaitu kita harus mondok. Kemudian yang keempat yaitu kita harus membuat LPJ, laporan, seperti yang kita ketahui ketika kita mengeluarkan dana pasti ada laporan pertanggungjawabannya. Nah itu biasanya di akhir semester itu kita harus membuat laporan pertanggungjawaban dari apa yang telah diberikan pemerintah kepada kita kayak gitu. Oh iya, di sini ada sedikit pemberitahuan kepada teman-teman semuanya yang berada di semester 3, 4 dan juga 5. Saya ralat tadi masih ada kesempatan Mbak. Jadi masih ada kesempatan ketika ada salah satu dari misal angkatan saya kan 2021. Angkatan 2021 itu mengajukan pengunduran diri dari beasiswa KIP, maka angkatan 20 itu masih bisa mendapatkan KIP. Akan tapi dengan syarat tadi ada beberapa mahasiswa yang mengundurkan diri kayak gitu. Kalau misal mendaftarkan diri langsung dari awal itu nggak bisa. Jadi ada beberapa syarat tertentu yang memang semester atas itu bisa mendaftarkan KIP kayak gitu Mbak Fatim. Untuk tadi kan di semester semisal dari semester 21 ada yang mundurkan, berarti kan semester lanjutnya itu bisa ikut mendaftarkan gitu ya lah. Iya. Itu nanti untuk pengumumannya sendiri apakah sama dengan pengumuman maba-maba yang dia pengen mendaftar KIP, atau disendirikan Mas pengumumannya, atau nanti bareng seperti itu? Oke, untuk pengumumannya sendiri itu biasanya dari pembina itu memberitahukan kepada pengurus, yang mana dari setiap angkatan itu pasti memiliki pengurus. Nah dari pengurus-pengurus itu akan menyebarluaskan kepada mahasiswa peraih bidik misi, kan ada grupnya itu Mbak, penerima beasiswa KIP angkatan berapa kayak gitu. Nah nanti dari teman-teman itu bisa merekomendasikan nama-nama kayak gitu, nama-nama yang memang ini itu sebenarnya
pintar dan juga ekonominya kurang. Ini bisa nih untuk mendapatkan beasiswa KIP. Nah, kayak gitu caranya. Berarti beda ya Mas ya dengan apa yang dicari biasanya kan nanti tetap dicari sama kemahasiswaan, berarti tetap beda dengan itu ya Mas ya? Iya, jadi ada pembedaan kayak gitu. Biar kan yang awal itu untuk semuanya. Nah, ini kan hanya untuk tertentu-tertentu saja kayak gitu Mbak Fatim. Untuk uang saku atau nominalnya itu kan tetap sama apa berbeda Mas dengan yang dari awal semester sudah mengajukan dengan yang di pertengahan semester baru mengajukan tuh apakah berbeda atau tetap sama? Oke. Untuk terkait uang saku yang kita dapatkan itu sama. Akan tapi cuma dari semesternya aja yang berbeda Mbak Fatim. Jadi untuk mahasiswa bidik misi dari UIN Salatiga ini kita mendapatkan uang saku sebesar 6.600.000. Yang mana dari 6.600.000 itu dipotong untuk pembayaran UKT, ini yang paling penting UKT kita ya Mbak Fatim. Ini kita dipotong 2.400.000. Nah, untuk mahasiswa bidik misi ini kita samaratakan, ini disamaratakan. Ketika 2.400.000 semua, ya udah penerima beasiswa bidik misi ini 2.400.000 semua kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu setiap bulannya kita diberikan uang saku sebanyak 700.000 selama 1 semester. Jadi kan 7 kali 6 kan itu 4.200.000, sisa dari 6.600.000 tersebut yang udah dipotong UKT kayak gitu Mbak. Jadi dari 700 itu kita gunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari, kemudian bayar pondok, kemudian bayar kegiatan kampus dan lain sebagainya. Berarti untuk 6.600.000 itu tidak langsung diberikan secara langsung ya Mas, tapi bertahap ya per bulan seperti itu ya. Itu nanti sudah berarti itu udah include dari UKT-nya sendiri udah langsung dipotong 2.400.000, jadi kita dari mahasiswa itu tidak perlu ngantri di teller bank atau apa itu namanya ribut membayarkan itu seperti itu ya Mas ya. Ya, jadi alhamdulillahnya ketika kita udah mendapatkan beasiswa bidik misi kita itu dipermudah dengan itu Mbak salah satunya. Jadi kenapa kok tidak diberikan secara langsung 6.600.000? Itu takutnya nanti dari pembina sendiri ketika kita sudah menerima uang 6.600.000 kan biasanya kita kalap kayak gitu. Iya, Apalagi benar. sekarang kita sering check out kayak Iya. gitu Mbak Fatim. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut dari pembina sendiri itu membatasi biar sebulan itu 700 agar apa? Agar nantinya biaya UKT itu tetap kita bayarkan sesuai dengan jadwal yang ada kayak gitu Mbak Fatim. Oke, tuh mungkin dari Mas Khalil sendiri apakah ada tips and trick yang bisa diberikan kepada mahasiswa umum nih? Mungkin kan bertanya, kok aku daftar nih nggak dapat toh padahal aku udah daftar beasiswa sana sini tapi kok nggak dapat. Apakah mungkin ada tips and trick tersendiri dari Mas Khalil nih yang udah kan dari kemarin-kemarin tuh katanya tadi juga sempat dibilang kalau sempat mendaftar beberapa kali beasiswa tapi ditolak mungkin. Itu mungkin ada tips and triknya Mas Khalil? Iya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin mendaftarkan beasiswa, terutama beasiswa KIP ataupun beasiswa yang lainnya, jadi teman-teman semuanya ini harus mengetahui terlebih dahulu beasiswa mana yang teman-teman akan ajukan kayak gitu. Karena setiap beasiswa itu memiliki requirement yang berbeda-beda atau persyaratan yang berbeda-beda kayak gitu. Yang pertama harus membaca juknisnya terlebih dahulu. Karena di sana itu ada persyaratan-persyaratan yang pasti berbeda antara satu beasiswa dengan beasiswa yang lain. Yang kemudian yang kedua itu persiapkan mental. Karena apa? Karena ketika kita ingin mendaftarkan beasiswa itu pasti ada banyak sekali perintilan-perintilan yang harus kita siapkan. Kayak gitu. Entah itu nanti kita harus bolak-balik dari kampus ke rumah, nanti dari rumah ke pemerintahan desa setempat, ataupun nanti kita harus fotokopi lain berkas-berkas lain-lainnya, menyiapkan ijazah dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus persiapkan mental. Kemudian ya yang ketiga itu jangan malas untuk mencari perintilan-perintilan dari persyaratan-persyaratan tersebut karena banyak sekali dari teman-teman saya nih Mbak. Mereka itu sebenarnya ingin mendaftarkan beasiswa, akan tapi ketika sudah melihat persyaratannya yang sangat banyak, mereka itu jadi kok aki banget kayak gitu. Jadi mereka itu udah kendor terlebih dahulu. Kemudian yang keempat yaitu tetap berusaha, jangan patah semangat karena beasiswa di luar sana itu banyak. Yang saya tahu di UIN Salatiga ini kita bisa mendaftarkan yang pertama yaitu beasiswa KIP. Kemudian yaitu ada Basnas, kemudian ada BI,
kemudian ada beasiswa unggulan, dan masih ada beasiswa-beasiswa banyak lagi. Jadi ketika teman-teman itu nanti gagal di satu beasiswa, teman-teman cobalah di beasiswa lainnya. Karena apa? Karena ketika kita memiliki goals atau tujuan tertentu yang ingin kita capai, usahakanlah sampai dapat kayak itu. Jangan sampai nanti ketika udah di tengah jalan, udah putus asa banget, padahal nanti kita tidak tahu kedepannya itu bagaimana. Kayak gitu Mbak Fatim. Oh iya, baik. Yang terakhir nih Mas, mungkin dari Mas Khalil sendiri ada motivasi nih buat para mahasiswa-mahasiswa di luar yang mungkin kayak sudah putus asa nih, kok nggak dapat beasiswa gitu. Mungkin bisa diberikan motivasi agar semangatnya lagi biar cari beasiswa kan mungkin kok aku kuliah di UIN kan biar UKT-nya murah tapi kok ternyata tetap mahal gitu. Aku udah ngajuin beasiswa kemana-mana kok tapi kok tetap ditolak. Itu mungkin bisa diberikan motivasi Mas Kolel. Iya, jadi untuk teman-teman semuanya yang ingin mendaftarkan beasiswa, jangan patah semangat terhadap apa yang akan dilakukan. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya kita itu akan mendapatkan goals atau mendapatkan tujuan dari apa yang kita dapatkan. Ketika kita sudah berusaha bersungguh-sungguh, itu kita pasti akan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita gagal di satu lubang, maka kita coba di lubang yang lainnya. Pasti nanti kita akan mendapatkan jackpot di lubang yang kita gali tersebut. Kayak gitu Mbak Fatim. Oke, mungkin dari sekian yang bisa dijelaskan mengenai tentang bagaimana beasiswa KIP itu terkait tips and trik, syarat-syaratnya. Nah, untuk sebelumnya terima kasih kepada Mas Kole sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu mengenai gimana sih beasiswa KIP itu sendiri. Dan untuk mahasiswa umum di luar sana yang masih mempunyai pertanyaan terkait beasiswa bisa menghubungi IG advokasi kami. Untuk mahasiswa di luar sana yang masih ada pertanyaan mengenai beasiswa itu bisa mengisi link di IG advokasi, link aspirasi di IG advokasi HMPSP yaitu Suara Aspirasi Mahasiswa. Dan di sini ada link bisa diisi atau terkait aspirasinya apa saja. Mungkin sekian dulu yang bisa kami sampaikan. Nantikan vokasi-vokasi selanjutnya yang tentunya akan membahas tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.